kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke pinggiran atau ke lereng gunung untuk menemui Bung Rocky Gerung. Untuk kelihatan di sana kan, wah, outdoor suasana, gitu ya, Bung Rocky Gerung ya. Ya, saya lagi di luar menikmati hijau dan semoga hijau dari Gunung Pancar tiba juga di Jakarta. Yes, saya kira suasananya lebih sejuk dibandingkan dengan situasi di Jakarta ini menjelang hari Rabu. Meskipun Rabunya bukan Rabu Pon, tapi Rabu Pahing. Ini kan orang ribut-ribut soal reshuffle kabinet, begitu. Jadi lihat suasana di sana adem juga gitu. Ini bagi yang berminat pengen jadi menteri. Tapi kan banyak orang sebenarnya kalau publik udah bilang emang gue pikirin mau reshuffle atau enggak gitu. Nggak penting sebetulnya, isi reshuffle itu isi yang mau dibikin rame juga nggak ada fungsinya, didiamin juga pasti berjalan. Jadi kita harus hentikan cara berpikir yang parsial seperti ini. Mending kita bicara hal yang besar itu tentang potensi Indonesia terjebak di dalam rejim yang semi authoritarian dan kemudian bergerak ke arah new authoritarianism. Mending kita bicara tentang potensi Indonesia dikucilkan karena tidak comply dengan etika lingkungan, potensi Indonesia disingkirkan dari pemerintahan bersih karena korupsi terus. Saya kira kita mesti bicara itu. Jadi hal-hal yang konseptual dan mendasar, itu poinnya. Asik kalau udah ngomongin begitu. Karena ini memang sedang ramai juga ini berkaitan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di forum PBB ya. Dan ini memang online, dan yang bikin heboh itu adalah ketika dia pidato hanya berapa menit kemudian langsung Sekjen PBB Guterres interupsi dan memuji apa yang langkah-langkah proposal yang dilakukan oleh Anies itu berkaitan dengan tentu kota yang lebih ramah ya, lebih ramah lingkungan, penurunan emisi dan sebagainya. Ini memang jadi isu dunia, dan sementara kita masih sibuk dengan soal-soal yang tadi Anda sebut berkutat, hal-hal yang tidak substansial. Oh, Anies pidato ya? Saya nggak lihat tuh. Wah, ini nanti rame tuh di feed. Memang tidak di media mainstream nggak terlalu heboh, tapi di media sosial ada seperti biasa pidatonya. Dia dapat semacam bahkan pujian dari moderatornya disebutkan bahwa Anda hanya dalam waktu 2 menit sudah berhasil meyakinkan Sekjen PBB. Nih, seru ini. Buat saya itu biasa aja, karena Anies selalu mampu untuk merumuskan problem di dalam narasi yang bagus. Jadi saya nggak puji Anies, saya puji kalau yang ngomong tuh presiden itu baru luar biasa. Karena presiden selama ini nggak pernah ngomong. Tapi kelihatannya memang kita mesti kembali pada tradisi untuk menghargai konsep itu. Kita harus kembali pada kemampuan kita untuk mensugestikan dunia bahwa kita punya ide gitu. Dan Anies lakukan itu. Walaupun saya nggak lihat videonya, tapi saya bisa bayangkan bahwa dia pasti do speak environmental ethics. Hal yang buta huruf di istana. Jadi kalau kita bicara tentang kota dan lingkungan, mungkin istana akan bilang gampang, prosedurnya gampang, pindahin aja ibu kota. Jadi menghindar dari problem, lalu memindahkan problem ke Kalimantan itu yang akan diketawain oleh Sekjen PBB kalau seandainya Pak Presiden bilang itu. Saya bayangkan misalnya bahwa Presiden ikut di dalam pembicaraan ini, lalu Presiden bilang problem ibu kota kotor itu gampang, Pak Sekjen PBB. Saya udah siapkan ibu kota baru tuh. Jadi dia tinggalkan problema dan membuat problema baru di Kalimantan. Tapi Anies lakukan hal yang sebaliknya, bahwa dia ingin selesaikan di Jakarta itu. Kan itu bedanya tuh. Tapi saya kira tuh pembicaraan tadi malam, pidato Anies itu pasti nggak disampaikan oleh para booster pada presiden. Dan kalaupun disampaikan pasti diedit tuh, karena nanti ditanya Pak Presiden apa yang diomongin oleh Anies. Oh, itu soal 3 periode, itu soal radikalisme tuh. Pasti itu yang disampaikan. Nah, kalau itu yang disampaikan, maka Presiden ketawa-ketawa. Wah, bagus Anies tuh. Karena dia nggak paham apa itu isu lingkungan itu. Atau dalam bahasa tunjuk poin, mikir ora aku. MOA, bukan aku orang mikir.
Mikir ora aku. Nah, Kita balik sedikit grammarnya supaya singkatannya enak. MOA, moa. Mikir ora aku. Dan itu sebetulnya tuh. Jadi kalau Anies melakukan sesuatu yang sifatnya mendunia, memang kita membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan pikiran tingkat dunia. Demikian juga kita lagi bersiap-siap untuk jadi tuan rumah ASEAN. Mestinya juga presiden bersiap dengan narasi yang kental. Yang saya khawatir nanti presiden dibuatin pidato isinya konsep-konsep radikalisme. Padahal problem kita environmentalisme, bukan radikalisme. Problem kita adalah demokrasi, bukan korupsi. Jadi soal-soal begituan tuh yang harusnya kita ajukan. Dan Anies lakukan hal yang baik. Ya, ini kan kalau orang Jawa itu selalu menyebut, terutama orang bule apapun, mau Amerika, mau Belanda, semuanya disebutnya kan Londo, Belanda gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya, Bung Rocky, jadi Londo. Nah, jadi ditunjuk poin tuh judulnya jadinya itu Londo PBB. Nah, jadi Belanda PBB, bule PBB lagi. Kita perlukan sebetulnya satu atau perbanyak forum semacam ini, pembicaraan antara leaders dunia. Dan presiden sebetulnya nggak usah khawatir kalau dia mampu punya ide gitu. Kan bukan soal bahasa tuh, mau pakai bahasa Jawa pun nggak ada soal. Yang penting idenya ada. Karena bahasa itu cuma peralatan untuk menyelenggarakan dan menyampaikan ide. Presiden bisa berpidato di PBB pakai bahasa Jawa, minta tolong pada FNN misalnya, dilatih di dalam unjuk poin. Tetapi soalnya adalah beliau jarang berdiskusi dengan orang-orang yang punya konsep, sehingga beliau sebagai presiden kehilangan orientasi. Dia nggak ngerti bagaimana arah bangsa ini, apalagi arah bangsa harus ada di dalam konteks arah umum dunia. Secara umum dunia mengarah pada efisiensi ekonomi itu dengan mengurangi energi buruk, dengan bikin kesepakatan untuk menghalangi ekstraktif industri. Tapi justru presiden lakukan hal yang bertentangan dengan grammar dunia, maka dia dikucilkanlah dari pembicaraan. Kan nggak mungkin PBB mengundang Presiden Jokowi untuk pidato di PBB di dalam soal environmental problem, karena itu akan kesulitan. Sebab berpidato menghasilkan ide itu harus built in dengan pikirannya tuh. Kalau dibuatkan konsep itu kelihatan itu pidato yang dibaca doang itu. Kalau dia datang dari pikiran yang otentik, dari kejernihan melihat problem, maka intonasinya, grammarnya juga akan lain. Itu yang bisa memukau, memikat, dan menimbulkan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan karena ide, bukan tepuk tangan karena sekedar basa-basi itu. Ya, iya. Nah, tadi karena Anda menyinggung soal pidato di PBB dan sebagainya, memang ada catatan kita. Itu ada catatan, bukan kita, catatan media lah yang betul bahwa sudah periode pertama selama 5 tahun itu kan Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam sidang di PBB. Nah, baru kemarin itu sidang akhirnya beliau hadir, itu pun karena pakai protokol COVID. Jadi beliau pidato dari Jakarta dan itu pidato juga direkam sebelumnya. Jadi bukan pidato langsung, tidak ada interaksi seperti itu. Seperti ketika Anies menyampaikan pidato dan kemudian langsung diinstruksi oleh Sekjen PBB. Ya, memang cukup mengejutkan kalau ada seorang Sekjen PBB menginstruksi dan untuk memberikan apresiasi. Nah, ini kan beda. Nah, bahasa itu bahkan kalau saya cek lagi, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan perpres sebenarnya tentang bahasa ini. Memang untuk kepala-kepala negara, ketua pemerintahan, bahkan termasuk gubernur itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi betul Anda yang sampaikan, nggak perlu, bukan persoalan bahasa saya kira, karena kalau ada bahasa itu ada translator. Kita tahu kalau di PBB kan puluhan bahasa diterjemahkan. Tapi persoalan ide, gagasan gitu. Nah, ini saya mau menyinggung soal ini karena berkaitan tadi sepakat orang nggak peduli lagi dengan masalah reshuffle, tapi orang justru sekarang begitu melihat Anies dan sebagainya, orang malah bicara tahun 2024 kan. Jadi lompatnya ke sana karena saya melihat ada semacam kecenderungan di Indonesia itu mencari semacam antitesa presiden-presiden sebelumnya, dan orang seperti Jokowi ini kan dulu disebut sebagai antitesa dari SBY. SBY kan orangnya sangat teratur, sangat dan banyak orang nyebutnya jaim gitu. Sementara kemudian muncul Jokowi yang gue banget gitu. Nah, sekarang tiba-tiba ketika muncul Jokowi kok gini banget ya, nggak pernah tampil di dunia internasional, rindu seperti Bung Karno, orang tiba-tiba rindu gitu seorang pemimpin yang balik, yang bisa membawa nama Indonesia di
di mata dunia tidak lagi cuma sibuk berkutat dengan urusan dalam negeri yang tadi ada sebut radikalisme, Pancasila dan sebagainya. Ya, antitesa itu penting untuk menghidupkan dialektika. Tetapi baik itu tesa, antitesa, dan sintesa, dia tetap bertumpu pada kekuatan akal itu. Jadi di kita selalu dianggap antitesa itu artinya anti akal. Karena SBY pakai akal, maka Presiden Jokowi nggak perlu pakai akal gitu kan. Kan ngaconya di situ kan. Jadi sebetulnya kita menghendaki 2024 ada pertandingan ide tuh. Dan ya sebetulnya dari sekarang aja kita lihat, oh Anies paham tentang lingkungan. Jadi mau didebat apa di 2024 dengan Anies kalau dia maju sebagai presiden tuh? Ya nggak perlu lagi soal lingkungan karena udah pasti kalah kan. Cari cara lain itu kan. Lain misalnya kalau nanti debatnya juga dikasih kisi-kisi tuh. Padahal sebetulnya debat itu sekedar ujung dari reputasi yang dicicil sejak hari ini. Sekarang kita kumpulkan cara Anies mengucapkan pikiran, narasinya apa, logiknya bagaimana, tuh kemampuan untuk mengkompilasi ide bagaimana. Bandingkan dengan Pak Jokowi yang isinya itu aja tuh, lalu angkat-angkat tangan sedikit-sedikit tuh, merdeka segala macam tuh. Kan itu soundbite yang nggak diperlukan. Karena kita mesti tuntun bangsa ini di dalam duel argumentasi itu. Itu aja sebetulnya. Ya, dari manapun dia latar belakangnya, mau militer, mau sipil, bisnismen, orang kecil, segala macam. Tapi memimpin bangsa itu harus dengan argumentasi. Nah, saya mungkin menganggap bahwa pujian Sekjen PBB pada Anies itu pasti diedit oleh buzzer untuk disampaikan pada Pak Jokowi. Takut Pak Jokowi tersinggung gitu. Saya kira kita perlu mendorong ya, bukan berarti sementara ini kan yang muncul itu baru Anies. Tapi kita tentu mendorong calon-calon lain dan kemudian silakan berdebat dengan Anies atau dengan siapapun untuk menunjukkan kualitas Anda sebagai seorang calon presiden dan biarkan publik memilihnya, kan begitu Bung Rocky harusnya ya. Iya, saya usul begitu. Jadi Anies itu penantang, itu lepas dari nanti ada yang nyalonin apa enggak. Tapi Anies itu dia memimpin DKI dan dia punya standar berpikir itu. Jadi siapa yang mau maju dalam politik sebaiknya mulai lakukan latihan diam-diam dengan memanfaatkan video-videonya Anies kan. Mau Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Jokowi sendiri, Puan Maharani, siapapun yang pernah disebutkan. Mungkin di kamar perlu dia latih di depan cermin tuh. Kalau Anies ada di sebelah kanan, apa yang dia mau ucapin? Karena Anies jadi standar. Kenapa? Karena dunia mengakuinya. Jadi kalau PBB kasih ucapan selamat dan merasa bahwa oke, dapat input yang bagus dari Anies Baswedan, itu artinya dia menginginkan atau dunia menginginkan standar percakapan tentang environmental ethics, environmental politics harus pada parameter yang dibuat oleh Anies tadi malam. Itu aja sebetulnya. Ini juga saya mau membantu sebetulnya supaya para tokoh itu nggak usah berpikir ingin debat dengan kisi-kisi. Bayangkan aja bahwa debat itu sudah dimulai dari sekarang tuh. Ridwan Kamil pasti akan diundang di universitas, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Muldoko, dan bayangkan bahwa mereka shadow boxing dengan Anies misalnya tuh. Ya, itu sebetulnya tuh gampangnya begitu. Ya, saya kira kita mendorong itu karena begini deh, ini contoh sederhana aja. Saya mau lihat Anda dengan pohon-pohon di belakang dan samar-samar saya mendengar suara burung bercicit gitu ya. Itu luar biasa dan saya kira saya memahami kekhawatiran teman-teman kita di Kalimantan gitu. Nah, itu coba Anda wah itu luar biasa itu kan. Hijau terus Oke. Nah, sekarang oke. Nah, itu kan asik banget ini. Nah, saya membayangkan teman-teman di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur ini kan pasti ada kekhawatiran yang luar biasa ketika ibu kota dipindahkan dan kemudian kepentingan kapitalisme masuk di sana. Mereka bakal kehilangan gini situasi-situasi yang sekarang Anda nikmati. Ya di belakang saya ada pohon misalnya. Nanti kalau misalnya Presiden Jokowi di Kalimantan memotong pohon itu demi ibu kota, kan pasti ada hutan, ada pohon yang mesti ditebang. Lalu Jokowi datang ke depan publik, ya itu kan cuma pohon, itu penting untuk lahan ibu kota. Tapi pohon yang di belakang saya ini, itu sungai. Karena sungai itu artinya bukan apa yang tiba di laut, tapi apa yang tiba di pucuk pohon untuk dievaporasi buat jadi awan itu. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil
di dalam batang pohon itu mengalir sungai-sungai kecil dalam kapiler untuk kemudian tiba di ujung pucuk pohon lalu diembunkan. Jadi pohon adalah kumpulan sungai kecil gitu. Itu logiknya begitu tuh. Nah, kalau hal-hal begituan presiden nggak nangkap, dianggap pohon itu ya udah dia cuma tumbuh. Padahal di dalam pohon banyak sungai kecil yang mengalir melalui kapiler untuk kemudian membantu fotosintesis, lalu diuapkan menjadi embun, lalu diturunkan kembali buat menutupi bumi pagi hari, lalu kita menikmati kesejukan. Kan logika itu simple kalau ada yang mampu ajari presiden. Tapi konyolnya nggak ada yang ngerti itu, sehingga presiden juga nggak di-brief dengan baik tentang environmental ethics. Jadi hal-hal beginian yang diperlukan supaya Indonesia diingat sebagai bangsa yang berpikir gitu. Ini kalau kita ngomongin soal lingkungan ini memang sangat menarik, tetapi mungkin banyak orang tidak sadar gitu, dan orang baru menyadari setelah terjadi kerusakan. Jarang sekali orang yang menyadari menganggap sebagai sebuah given, sebuah pemberian. Ya, Indonesia memang sudah melimpah ruah dan kita tinggal menebang pohon dan itu pohon lain akan tumbuh begitu saja kan, karena kita ingat bahwa tongkat dan batu katanya jadi tanaman di Indonesia. Iya, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Kalau yang nanam itu orang yang pakai otak itu kan. Sebaliknya pohon ditebang itu, tongkat dan batu jadi tanaman, artinya jadi beton itu, batu jadiin fondasi itu. Kan kita mau supaya istana itu tidak buta huruf terhadap isu lingkungan. Saya dengar segala macam upaya dari Asfinawati, LBH, dari Greenpeace, dari Dandi Laksono bikin film untuk memperlihatkan bagaimana Jawa itu pasti akan tenggelam. Tapi seolah-olah bagian itu nggak dianggap. Orang ribut terus dengan radikalisme dan segala macam isu yang justru memecah belah. Jadi istana nggak punya narasi, sebetulnya narasi hijau, narasi yang menghijaukan bumi itu. Yang ada narasi merah yang marah terus itu. Itu soalnya. Jadi kita perlu ubah Indonesia dari narasi merah yang padam, merah padam, marah melulu, ke narasi hijau yang sejuk gitu. Saya bicara ini dalam rangka warna biasa ya, bukan warna Indonesia. Nah, ini salah ditafsir lagi. Ada yang sensitif kalau Anda menyebut soal warna-warna ini, padahal kan sejak poin kita selalu, kemampuan kita untuk memperluas percakapan itu dibatasi oleh warna-warna politik. Kalau merah udah pasti beginian, kalau hijau udah pasti kadrun segala macam. Padahal kita menginginkan ada prisma tuh, gradasi yang memperlihatkan bahwa semua warna harus tumbuh di Indonesia. Bukan sekedar secara ideologis, tapi secara psikologis. Kan kita melihat warna merah sekarang ketakutan gitu. Padahal merah itu adalah keberanian, bukan sumber ketakutan kan. Kan begitu Bung Karno bilang kan, kalau merah waduh gawat nih. Kalau hijau wah radikal nih. Padahal hijau adalah bukti bahwa kita masih punya oksigen dan karbon yang diperlukan buat fotosintesis sehingga terbentuk hijau daun itu. Jadi soal-soal semacam ini yang saya selalu katakan, kembalikan politik pada pembicaraan intelektual. Dengan cara itu kita mengademkan suasana, sekaligus memberi harapan bahwa generasi di depan punya kemampuan untuk meliterasi bangsa ini dengan bermacam konsep yang beredar di dunia. Itu sebetulnya. Ya. Jadi saya kira sebelum kita mengakhiri perbincangan kita perlu bikin disclaimer ya, Bung Rocky. Kalau kita membahas hari ini soal bagaimana Sekjen PBB memuji Anies, itu bukan kita sebagai tim sukses Anies, tapi kita setidaknya menjadikan sementara ini Anies benchmark gitu. Kalau mau jadi pemimpin kita, silahkan kalian berdebat dan nanti kita akan menilai. Kalau ternyata ada yang jauh lebih bagus dari Anies, punya konsep-konsep berkaitan dengan lingkungan yang kemudian diakui dunia, ya kita yang pilih itu gitu. Dan tanpa lagi kita melihat ada persoalan-persoalan radikal, ada persoalan-persoalan yang label dan sebagainya. Kita nggak ingin jadi tim sukses siapapun. Kita hanya ingin memastikan bahwa ide itu, ide tentang lingkungan, ide tentang demokrasi, kemajemukan itu sukses di masa depan. Jadi FNN, Rocky Gerung Official, Harus Point, Tunjuk Point, itu semua dimaksudkan untuk memperluas pembicaraan. Anies juga nanti kita undang untuk debat tentang hal itu, karena kita mau tahu konsekuensi dari pujian
PBB terhadap Anies. Tapi sekali lagi saya hanya mau katakan per hari ini, jadi per hari ini Anies adalah standar untuk memajukan atau memundurkan Indonesia. Karena Anies ada di situ udah. Lain kalau nanti satu waktu misalnya diganti Ganjar Pranowo bisa ngomong secara fasih di forum PBB tentang isu lingkungan, gender equality, tentang multicultural. Nah, kita pakai Ganjar sebagai standar isu kebudayaan. AHY juga begitu. AHY fasih bicara tentang global politics, bicara tentang daya tahan pertahanan kita, kemampuan semacam itu kita jadikan AHY standar untuk isu-isu global misalnya. Jadi gampang aja sebetulnya tuh. Jadi nggak usah baper lah nih buzzer. Sekaligus kita bantu supaya buzzer itu jangan berhenti jadi dungu maksudnya. Yes, oke. Merdeka. Oke. Oke, terima kasih Bung Rocky.